Kita adalah satu tim. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Presiden Prabowo turut bicara terkait remuknya timnas Indonesia karena tumbang 1-5 dari Australia. Ini ungkapan hatinya. Setelah kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia, Presiden Prabowo tak bisa menahan kekecewaannya. Beliau memberikan tanggapan tegas tentang kondisi timnas Indonesia saat ini. Simak apa yang dia harapkan untuk timnas ke depannya. Pak Sumarji sudah mulai emosi di ubun-ubun. Katanya tak ada toleransi, timnas Indonesia wajib menang melawan Bahrain. Sumarji tak ingin mendengar alasan apapun. Kemenangan melawan Bahrain adalah keharusan bagi timnas Indonesia. Simak apa yang dikatakan Sumarji tentang laga penentuan ini. Kepanikan Ketua PSSI usai timnas Indonesia dibantai Australia. Apa kata pelatih? Usai kekalahan telak dari Australia, Ketua Umum PSSI buka suara. Tim pelatih timnas Indonesia akhirnya angkat bicara mengenai strategi yang gagal total. Simak reaksi mengejutkan mereka setelah pertandingan ini. Pemain yang punya tenaga badak ini akhirnya bicara ke publik. Calvin Verdonk yakin timnas Indonesia punya peluang emas lawan Bahrain. Ini alasannya. Menurut Calvin Verdonk, timnas Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan Bahrain. Dengan keunggulan dalam bola mati, dia percaya kemenangan bukan hal yang mustahil. Begini alasan kuatnya yang harus kamu ketahui. Indonesia versus Bahrain, dua pemain terburuk lawan Australia terancam tersingkir. Siapa yang akan diganti? Setelah kembalinya Hubner dan Orat Mangoen, dua pemain yang tampil buruk melawan Australia diprediksi akan tersingkir. Laga Indonesia versus Bahrain jadi penentu siapa yang akan tetap bertahan. Simak siapa saja yang bakal kehilangan tempat di starting 11. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Presiden Prabowo turut bicara terkait remuknya timnas Indonesia karena tumbang 1-5 dari Australia. Ini ungkapan hatinya. Setelah kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia, Presiden Prabowo tak bisa menahan kekecewaannya. Beliau memberikan tanggapan tegas tentang kondisi timnas Indonesia saat ini. Simak apa yang dia harapkan untuk timnas ke depannya. Presiden Prabowo Subianto turut prihatin melihat tim nasional dalam kurung timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Prabowo percaya timnas Indonesia bakal bangkit. Pasalnya, Prabowo tahu timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain naturalisasi baru dan tim kepelatihan yang baru. Karena itu, ia yakin pada laga selanjutnya timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. 1. Prihatin dengan kekalahan Garuda. Diketahui timnas Indonesia kalah melawan Australia dengan skor 1-5 saat berlaga di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat. Prabowo yang turut menyaksikan perjuangan Marcelino Ferdinand CS pun merasa prihatin karena Garuda kalah telak dari Australia. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang, kata Prabowo di tengah sambutannya pada sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa kekalahan timnas Indonesia wajar karena harus bermain dengan tim baru, bahkan pelatih baru. 2. Optimis bakal bangkit. Ini juga tim yang baru, pelatih baru, tim taktis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik, sambung Prabowo.
Meski begitu, Prabowo mengatakan bahwa sepak bola ini adalah sesuatu yang penting dan bisa menyatukan rakyat Indonesia. Kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga, pungkasnya. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan di laga tersebut jika ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia 2026. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Pak Sumarji sudah mulai emosi di ubun-ubun. Katanya tak ada toleransi, Timnas Indonesia wajib menang melawan Bahrain. Sumarji tak ingin mendengar alasan apapun. Kemenangan melawan Bahrain adalah keharusan bagi Timnas Indonesia. Simak apa yang dikatakan Sumarji tentang laga penentuan ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa skuad Garuda wajib meraih kemenangan atas Bahrain. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa. Skuad Garuda harus bangkit dalam laga melawan Bahrain ini. Pasalnya dalam laga sebelumnya Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Akibat kekalahan ini, ruang ganti skuad Garuda pun sempat lesu. Apalagi tim Merah Putih harus menelan kekalahan telak dari Australia sehingga posisi Timnas Indonesia pun terlempar ke posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka digusur Arab Saudi yang mengalahkan Cina 1-0 sehingga sang rival bisa naik ke posisi ketiga dengan mengemas 9 poin. Situasi ini membuat Timnas Indonesia belum merasa aman apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang menghadapi laga penting dan agar bisa mempertahankan posisi keempat, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa para pemain telah diberi motivasi. Dengan diberikan motivasi ini, dia mengklaim bahwa mental para pemain sudah pulih. Kami memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan, ujar Sumarji. Dikarenakan kemarin kita mengalami kekalahan melawan Australia. Menurutnya dalam tim juga memang sudah ada yang khusus menangani mental pemain. Momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain, kata Sumarji. Kebetulan juga ada tim yang memang khusus menangani masalah yang berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun, jelasnya. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC tersebut mengatakan bahwa para pemain telah bangkit. Skuad Garuda dipastikan sudah dalam kondisi siap tempur melawan Bahrain nantinya. Kondisinya latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua, ungkap Sumarji. Boleh dikatakan para pemain all out berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 Maret, tuturnya. Sumarji juga ditanyai soal target melawan Bahrain karena tim tak berada dalam kondisi bagus. Apalagi mereka berpeluang digusur Bahrain apabila menelan kekalahan dalam laga tersebut. Agar Timnas Indonesia bisa tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia, mereka harus bisa meraih hasil positif dalam 3 laga sisa. Jay Itzes dan kawan-kawan masih memiliki 3 pertandingan sisa dimulai dengan melawan Bahrain pada 25 Maret ini. Setelah itu, laga menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Dalam situasi ini, Sumarji pun menegaskan bahwa Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan.
Ya harus menang, tegas Sumarji. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kepanikan Ketua PSSI usai Timnas Indonesia dibantai Australia. Apa kata pelatih? Usai kekalahan telak dari Australia, Ketua Umum PSSI buka suara. Tim pelatih Timnas Indonesia akhirnya angkat bicara mengenai strategi yang gagal total. Simak reaksi mengejutkan mereka setelah pertandingan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan tim pelatih Timnas Indonesia setelah mengalami kekalahan telak dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihajar oleh Australia 1-5 dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis. Laga Timnas Indonesia versus Australia ini menjadi momen debut Patrick Kluivert sebagai juru taktik skuad Garuda. Ini laga pertamanya setelah ditunjuk menggantikan posisi Sintayong yang telah dipecat pada 6 Januari lalu. Namun laga debutnya tak berjalan mulus karena Timnas Indonesia langsung dibantai 1-5 oleh Australia. Situasi ini membuat pencinta sepak bola tanah air sempat merasa marah dengan keputusan PSSI yang memecat Sintayong dalam situasi krusial buat Timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert dan tim justru melakukan debut dengan tak mulus. Media sosial Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan diserang oleh netizen karena mereka merasa kecewa dengan kekalahan Timnas Indonesia. Setelah tak terlihat seusai kekalahan skuad Garuda dengan skor telak tersebut, Erick Thohir tiba-tiba mengunggah foto bersama para pelatih Timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu terlihat berfoto bersama dengan tim pelatih Timnas Indonesia dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Gerald van den Burg, Denny Lanzaat, dan ada juga penasihat teknis Jordi Cruyff. Dalam unggahan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa dia bertemu dengan para pemain untuk memastikan kesiapan tim jelang melawan Bahrain. Setelah kalah dari Australia, tim Merah Putih memang akan kembali berjuang. Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret. Jelang menghadapi laga penting ini, Erick Thohir bertemu dengan tim pelatih untuk kembali membangkitkan skuad Garuda. Saya bertemu dengan tim pelatih Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir dari akun pribadinya di Instagram. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain Timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, ucapnya. Laga Timnas Indonesia kontra Bahrain ini memang jadi pertandingan penting. Pasalnya, Timnas Indonesia kini terlempar ke posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam posisi berbahaya karena mereka memiliki poin yang sama dengan Bahrain yang berada di peringkat kelima grup C. Situasi ini berbahaya karena tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C bakal lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Jepang sudah memastikan lolos ke putaran final karena mereka saat ini berada di posisi puncak dengan mengemas 19 poin. Sementara di posisi kedua ada Australia yang mengemas 10 poin disusul Arab Saudi dengan 9 poin. Melihat situasi ini, Timnas Indonesia paling realistis harus mengejar untuk bisa finish di posisi 4 besar.
Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat nantinya berhak lolos ke putaran keempat untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dengan peluang yang masih terbuka lebar ini, Erick Thohir pun memastikan tim sudah siap. Dia pun ingin agar tim bisa bangkit jelang melawan Bahrain dengan harapan bisa menjaga harapan tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, tuturnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Pemain yang punya tenaga badak ini akhirnya bicara ke publik. Calvin Verdonk yakin timnas Indonesia punya peluang emas lawan Bahrain. Ini alasannya. Menurut Calvin Verdonk, timnas Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan Bahrain. Dengan keunggulan dalam bola mati, dia percaya kemenangan bukan hal yang mustahil. Begini alasan kuatnya yang harus kamu ketahui. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk menyebut bahwa bola mati Bahrain tidak sekuat dari Australia, sehingga ia percaya diri skuad Garuda bisa meraih kemenangan nantinya. Timnas Indonesia akan menghadapi laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Tim Merah Putih dalam situasi sulit jelang menghadapi laga ini. Pasalnya, sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-5 dari Australia. Kekalahan itu membuat skuad Garuda dalam situasi yang tak mudah. Pasalnya, timnas Indonesia harus terlempar ke posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 6 poin. Mereka digusur oleh Arab Saudi yang mengalahkan Cina 1-0 dalam laga ke-7 dan mereka mengemas 9 poin. Situasi ini membuat timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan dalam laga melawan Bahrain apabila ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun laga ini tak akan mudah karena Bahrain pun mengincar kemenangan. Apalagi posisi mereka berada di bawah timnas Indonesia dengan mengemas poin yang sama. Calvin Verdonk pun mengaku bahwa laga melawan Bahrain tak bisa dianggap mudah. Mereka sebelumnya juga telah keluar sebagai juara Piala Teluk 2025. Bahkan dalam laga sebelumnya mereka berhasil membuat kesulitan Jepang, meski akhirnya kalah 0-2. Namun Verdonk tetap percaya diri timnas Indonesia bakal bisa meraih kemenangan dari Bahrain. Timnas Indonesia telah evaluasi dan salah satu kesalahan yakni kebobolan dari set piece atau bola mati pun menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia kalah telak dari Australia melalui bola mati. Menanggapi situasi ini, Verdonk mengatakan bahwa bola mati Bahrain tak sekuat Australia. Secara tak langsung ia menilai bahwa set piece dari Bahrain lebih lemah dibandingkan Australia. Untuk itu, jelang melawan Bahrain ini, timnas Indonesia harus memperbaiki itu. Saya pikir Bahrain tidak sekuat Australia dalam set piece, ujar Calvin Verdonk. Tapi saya rasa kami harus lebih baik dalam set piece juga, ucapnya. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa apabila skuad Garuda bisa lebih baik dalam duel bola mati, ia percaya diri timnas Indonesia bakal bisa meraih kemenangan. Oleh karena itu, pemain NEC Nijmegen ini optimistis tim Merah Putih bisa meraih kemenangan apabila bisa tampil baik nantinya. Hal ini juga berkaitan dengan attitude yang kami tunjukkan dalam set piece, kata Calvin Verdonk. Jika kami bisa menang duel dalam set piece, musuh kita tidak bisa menang, jelasnya. Jadi kami harus lebih baik dalam set piece, tuturnya. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Indonesia versus Bahrain, dua pemain terburuk lawan Australia terancam tersingkir. Siapa yang akan diganti? Setelah kembalinya Hubner dan Orat Mangoen, dua pemain yang tampil buruk melawan Australia diprediksi akan tersingkir. Laga Indonesia versus Bahrain jadi penentu siapa yang akan tetap bertahan. Simak siapa saja yang bakal kehilangan tempat di starting 11. Justin Hubner dan Ragnar Orat Mangoen bakal kembali dalam skuad timnas Indonesia setelah absen akibat akumulasi kartu melawan Australia. Patrick Kluivert bakal memiliki kolam pemain lebih luas untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain Selasa. Pada laga sebelumnya kontra Australia, Kluivert tak bisa memilih Justin Hubner dan Ragnar Orat Mangoen karena hukuman akumulasi kartu. Hubner bermain reguler bersama Wolverhampton U21 dan Orat Mangoen tampil rutin untuk FC Vedender, sehingga tak ada alasan untuk menyimpan mereka lagi. Kini dua pemain tersebut tersedia, bakal ada dua pemain yang tersingkir dari line up Garuda. Orat Mangoen berposisi penyerang, sektor di mana ketersediaan pemain naturalisasi terbilang paling sedikit. Melihat susunan pemain di Sydney, Orat Mangoen berpotensi menggeser Rafael Struijk yang tampil kesulitan. Struijk memang memenangi penalti pada menit awal, tetapi selanjutnya terlihat seperti julukannya El Klemer. Atau jika Kluivert berniat menghapuskan kuota pemain lokal, maka Orat Mangoen bisa mencopot Marcelino Ferdinand untuk diganti Orat Mangoen. Situasi lebih rumit menimpa Hubner di pos back tengah, di mana terdapat cukup banyak pemain selevel atau lebih bagus. Di pos back tengah kiri, Calvin Verdon bermain baik dalam beberapa laga terakhir. Jika pos LCB dikembalikan pada Hubner, maka Verdon akan menggeser back kiri yang ditempati dengan baik oleh Daan James. Agaknya peluang terbaik bagi Hubner untuk terlibat dalam pertandingan ini adalah memulainya dari bangku cadangan. Lantas siapa yang akan tersingkir dari DSP 23 pemain untuk memberi ruang pada Kapten Wolves U21? Pada laga Indonesia versus Australia, terdapat 3 bek tengah di bangku cadangan dan hanya satu yang tidak bermain. Sandy Walsh dan Rizky Ridho masuk pada babak kedua dan Jordi Amat membeku di bench hingga laga usai. Jordi Amat paling mungkin tergeser oleh siapapun yang masuk dalam skuad di posisi bek tengah. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Justin Hubner dari laman Instagram pribadinya. Meski begitu, semua diskusi di atas akan percuma jika Indonesia ternyata kehilangan pemain karena cedera. Saat ini Sandy Walsh dan Max Hilgers belum mendapatkan kepastian tampil akibat cedera yang dialami di Sydney. Hubner dan Orat Mangoen bakal langsung masuk skuad menggantikan mereka berdua andai belum pulih saat Bahrain tiba.